Bapak, Ibu, serta saudari-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 10 ayatnya 32 sampai 39. Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan ayatnya 39. Dengan perikop ketekunan. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang, hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menaguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku akan tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tentu yang dikatakan berbahagia Allah bukan kita yang hanya mendengar, tetapi terlebih khusus dapat melakukan sabda kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Saya mengambil sebuah tema, hidup adalah perjuangan. Saya ulangi, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Jika kita boleh ada sebagaimana kita saat ini, tentunya kita telah melewati banyak persoalan, tantangan yang begitu berat pada masa yang lalu. Pada saat ini, kita telah melewati tantangan-tantangan hidup ini. Kita sadari ada pengorbanan yang besar, sehingga kita melewatinya. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bukti dan cinta kasih Tuhan yang boleh tercermin dalam setiap rangkaian kehidupan kita. Kita boleh ada pada saat ini. Kita dapat bangun dengan sehat-sehat saja, dan kita menyambut sebuah hari kita dengan sebuah senyuman, bukan dengan tangisan. Itu adalah bukti dan cinta kasih Tuhan yang boleh tercermin di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu melalui nafas kehidupan. Dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan tidaklah mudah. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan, karena kita sebagai manusia begitu banyak keterbatasan. Tuhan mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita, sehingga Ia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, yang akan menguatkan kita dan memampukan kita untuk menjalani setiap rangkaian kehidupan kita dengan berbagai latar belakang kita yang berbeda. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya bahwa Paulus mengatakan perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Iblis datang bagaikan singa yang meraung-raung dan yang menyamar sebagai malaikat terang, sehingga kita tanpa kita sadari kita jauh dari Tuhan. Walaupun menurut pandangan kita
atau versi kita sebagai manusia baik adanya. Banyak sekali tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan saat ini, sehingga perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada salah satu contoh dalam Alkitab di mana seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan walaupun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, yaitu Ayub. Kita dapat mencontohi sikap keteladanan Ayub. Yang pertama, Ayub mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit. Dan yang kedua, Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dengan iman yang teguh dari Ayub, suatu kesaksian dapat kita lihat bahwa kehidupan Ayub setelah dipulihkan Tuhan dipermuliakan. Ayub menjadi salah satu contoh bagaimana kita dapat dituntut untuk tetap bertahan dan keluar dari masa sulit tersebut, sehingga upah yang Tuhan sediakan dapat kita raih, yaitu mahkota kehidupan. Tuhan pula berkata di Mazmur 37, dikatakan bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, diam dan berlakulah setia kepada Tuhan, dan bergembiralah sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk itu, janganlah kita mengundurkan diri dari Tuhan, karena Tuhan tidak menginginkan untuk mundur darinya. Tuhan menginginkan kita meraih upah yang disediakannya dengan satu syarat, bahwa kita tetap di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini ada 3 hal yang harus dilakukan untuk menerima upah yang kekal. Yang pertama, hiduplah dengan iman. Dan yang kedua, janganlah kita melepaskan keyakinan kita. Dan yang terakhir, janganlah kita mengundurkan diri. Artinya bahwa ketika kita mengalami sebuah persoalan, tantangan, janganlah kita menjauhkan diri dari Tuhan atau menyangkal Tuhan, tetapi marilah kita membawa setiap pergumulan kehidupan kita, sehingga dengan Tuhan kita tidak hanya sebagai rutinitas ketika kita datang kepada Tuhan, tetapi itu adalah sebuah harapan terbesar atau sesuatu hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kita berjalan dengan Tuhan dalam tengah kesulitan kita, sehingga di dalam Tuhan kita dapat diberkati dan kita memperoleh jalan keluar. Sehingga hal itu akan kita terus maknai dalam tengah-tengah kehidupan kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan adalah kehidupan itu sendiri, sehingga Ia tidak pernah melepaskan umatnya. Dan ketika Tuhan mau berikan sebuah ujian di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus percaya bahwa kita bersama dengan Tuhan, tentunya kita mengalami sebuah hal yang luar biasa, sehingga kita mampu untuk memperoleh jalan keluar dalam tiap-tiap masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai batu penjuru dan kota benteng dalam setiap realita kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang terus berpaling dari Tuhan, tetapi marilah kita terus menjadi pribadi yang berjuang, karena hidup adalah perjuangan.